menjelaskan mengenai ketersendatan wirausaha kita. Kita awali mengenai permasalahan kewirausahaan ini dengan melihat adanya ketersendatan wirausaha kita. Hingga saat ini pengembangan wirausaha di Indonesia kita akui masih tersendat. Dari keterangan yang dapat kita ketahui bahwa jumlah wirausaha di Indonesia sekitar 400.000 orang, jauh dari jumlah yang diharapkan, yang idealnya mencapai 2 juta wirausaha. Tersendatnya wirausaha di Indonesia karena 3 persoalan pokok. Yang pertama, karena persoalan banyaknya barang impor yang masuk di Indonesia. Yang kedua, karena persoalan permodalan. Yang ketiga, karena persoalan kesenjangan antara kurikulum formal dengan keahlian siswa. Dari sumber lain, kita juga dapat mengetahui bahwa ada 6 hal yang menghambat pertumbuhan kewirausahaan di Indonesia, yaitu yang pertama, adanya hambatan wadah wirausaha. Yang kedua, hambatan menegakkan hukum. Yang ketiga, kelemahan dalam infrastruktur. Yang keempat, banyaknya peraturan yang tidak relevan serta tumpang tindihnya peraturan usaha di pusat dan daerah. Yang kelima, masih terbatasnya akses kredit atau pelayanan finansial bagi bisnis, baik bagi yang besar ataupun yang kecil. Yang keenam, rendahnya kualitas sumber daya manusia dan kurangnya tenaga kerja yang terlatih. Pada umumnya, faktor penghambat atau pendorong pertumbuhan wirausaha biasanya dibagi 3 kategori besar, yaitu ukuran nilai sosiokultur yang berlaku di masyarakat, ukuran baik dan buruk di masyarakat. Yang kedua, kehidupan ekonomi seperti kebijakan pemerintah, praktik bisnis, struktur pasar, dan yang ketiga, keadaan dunia pendidikan. Sikap dan nilai tersebut terlihat lebih nyata lagi di mana orang tua tidak begitu merestui anaknya memasuki dunia dagang. Berdagang dianggap erat hubungannya dengan titik musuh, mau menang sendiri, dan lain sebagainya. Hampir semua keluarga menghendaki atau bercita-cita agar anaknya masuk perguruan tinggi, kemudian berkutel, jadi pamong dan berpangkat. Jarang anak terpintar dari satu keluarga didorong untuk memasuki pendidikan kejuruan yang mengarah ke dunia usaha. Bahkan, mereka yang menjadi pengusaha pun berbuat demikian. Artinya, mereka tidak mendorong anaknya masuk sekolah yang menjurus ke dunia usaha. Mereka yang kurang mampu juga kurang berminat menyekolahkan anaknya ke sekolah jurusan. Dari segi kehidupan ekonomi, coba kita lihat keadaan di Indonesia hingga tahun 1945. Kondisinya kurang menguntungkan karena monopoli kekuasaan di perusahaan Belanda, kedudukan istimewa keturunan Cina di dunia usaha, luas pasar yang terbatas, kurangnya komunikasi, dan kebijakan penjajah Belanda yang tidak mendorong lahirnya perundang-undangan, dan ketentuan yang memberi dorongan munculnya para pengusaha dan wirausaha di kalangan rakyat Indonesia. Dari sejarah, kita juga mencatat lahirnya Serikat Islam, yang asal-usulnya ditujukan untuk mendobrak monopoli, terutama di dunia perdagangan. Kemudian, setelah kemerdekaan pemerintah Republik Indonesia menyadari bahwa dalam mengisi kemerdekaan harus juga ditopang dengan perkembangan dunia usaha yang dikelola oleh orang Indonesia itu sendiri. Dari sekian banyak usaha tersebut, ternyata tidak semua berhasil. Hal itu disebabkan kurangnya kesadaran dan dukungan masyarakat dan ada pemberontakan dan ketidakstabilan politik. Hampir semua dana dan kemampuan pemerintah dalam periode 1945 sampai 1965 ditunjukkan untuk membina dan menjaga kesatuan Republik Bangsa. Setelah 1966, terjadi perubahan strategi pokok pembangunan di Indonesia. Setelah menyelesaikan konflik Gestapo, pemerintah bertekad membina kehidupan ekonomi yang baru sebagai sarana mengisi kemerdekaan dalam mewujudkan cita-cita negara Pancasila yang adil makmur. Orde Baru menggariskan kebijakan ekonomi yang baru lewat perencanaan nasional dengan mendirikan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Kemudian, di bidang pendidikan, persoalannya ternyata lebih rumit dan jelimet, serta menjadi untayan mata rantai yang paling lemah dalam pembinaan dan pertumbuhan dunia wirausaha di Indonesia selama ini. Di zaman penjajahan, hampir tak ada sekolah atau perguruan tinggi yang mendorong tumbuhnya wirausaha. Setelah kemerdekaan, sekolah kejuruan baru seperti STM, SMEA, sekolah kejuruan lain sebagainya
Beberapa akademi dibangun, tetapi kurang berhasil karena kekurangan guru, siswa yang berbakat, pengalaman berikut, hambatan struktur nilai di masyarakat, maupun karena peraturan atau ketentuan pemerintah yang simpang siur. Kelemahan dunia pendidikan ini lebih terasa lagi dengan belum adanya pola kurikulum yang jelas dan pengarahan terhadap mereka yang lulus sekolah jurusan atau sekolah kejuruan. Alasan kekurangan guru, minat masyarakat, dan pengalaman juga ikut menghambat. Hal ini berbeda dengan kenyataan yang ditemui di Jerman Barat, Jepang, dan negara kapitalis lainnya dari dahulu hingga sekarang. Di samping hambatan struktural di atas, kita juga menemukan hambatan sistem sosial yang dapat dikategorikan hambatan budaya seperti anggapan masyarakat yang rendah terhadap kegiatan dunia usaha, sikap yang konformistis, dan kurang ambisi serta senang tergantung. Keluarga besar kerabat besar tidak berani mengambil risiko dan lebih suka akan hasil cepat. Nepotisme yaitu mendahulukan perusahaan keluarga dan feodalisme serta semangat priai. Bismillahirrahmanirrahim. Materi selanjutnya yaitu masalah dalam menjalankan usaha. Ada beberapa masalah yang sering kali terjadi setiap kita menjalankan usaha nih. Yang pertama, ketidakmampuan dalam memanajemen. Kurangnya pengalaman manajemen atau lemahnya kemampuan pengambilan keputusan merupakan masalah utama dari kegagalan usaha. Dari mulai pemiliknya itu kurang mempunyai jiwa kepemimpinan dan pengetahuan diperlukan untuk membuat bisnisnya berjalan. Adapun masalah yang kedua yaitu kurangnya pengalaman. Idealnya calon wirausahawan itu kan harus memiliki keterampilan teknis yang memadai kan. Yang ketiga yaitu lemahnya kendali keuangan. Dalam hal ini ada dua kelemahan mendasar yang perlu digarisbawahi, yaitu kekurangan modal dan kelemahan dalam kebijakan kredit terhadap pelanggan. Yang keempat yaitu gagal mengembangkan perencanaan yang strategis. Terlalu banyak wirausahawan yang mengabaikan proses perencanaan strategis karena mereka mengira hal tersebut hanya bermanfaat untuk perusahaan besar saja. Namun, kegagalan perencanaan biasanya mengakibatkan kegagalan dalam bertahan hidup dan ini berlaku untuk keduanya, usaha besar maupun usaha kecil. Sebab, tanpa suatu strategi yang didefinisikan dengan jelas, semua bisnis tidak memiliki dasar yang berkesinambungan untuk menciptakan dan memelihara keunggulan bersaing di pasar. Adapun masalah yang kelima yaitu pertumbuhan yang tak terkendali. Pertumbuhan itu kan merupakan sesuatu yang alamiah, sehat, dan didambakan oleh semua perusahaan, tetapi pertumbuhan harus terencana dan terkendali. Pakar manajemen Peter.Car menyatakan bahwa perusahaan yang baru berdiri dapat diperkirakan mengalami pertumbuhan terlalu pesat dibandingkan dengan basis modal mereka apabila penjualan meningkat 40-50%. Nah, idealnya perkembangan itu harus didanai dari laba ditahan atau dari modal pemiliknya. Tetapi, sebagian besar bisnis mengambil pinjaman paling tidak untuk sebagian investasi modalnya saja. Nah, adapun masalah selanjutnya yang keenam yaitu pemilihan lokasi yang buruk. Sangat sering nih lokasi bisnis dipilih tanpa penelitian, pengamatan, dan perencanaan yang layak. Beberapa wirausahawan memilih lokasi hanya karena ada tempat kosong. Nah, akibat ketidaktepatan lokasi ini, penjualan tidak berkembang yang bikin tersebut rencana gagal. Adapun yang ketujuh yaitu pengendalian persediaan yang tidak baik. Umumnya investasi terbesar yang harus dilakukan manajer bisnis kecil adalah dalam persediaan. Namun pengendalian persediaan adalah salah satu tanggung jawab manajerial yang paling sering diabaikan. Tingkat persediaan yang tidak mencukupi akan mengakibatkan kekurangan dan kelebihan stok yang akhirnya mengakibatkan pelanggan kecewa dan pergi. Nah, adapun masalah yang terakhir yaitu ketidakmampuan membuat transisi kewirausahaan. Berhasil melewati tahap awal kewirausahaan bukanlah jaminan keberhasilan bisnis. Setelah berdiri, pertumbuhan biasanya memerlukan perubahan gaya manajer yang secara drastis berbeda. Kemampuan-kemampuan yang tadi membuat seorang wirausahawan berhasil seringkali mengakibatkan ketidakefektifan manajerial. Pertumbuhan mengharuskan wirausahawan untuk mendelegasikan wewenang dan melepaskan kegiatan pengendalian sehari-hari sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh banyak wirausahawan. Silang buruk. Sangat sering nih lokasi bisnis dipilih tanpa penelitian, pengamatan, dan perencanaan yang layak. Beberapa wirausahawan memilih lokasi hanya karena ada tempat kosong. Nah, akibat ketidaktepatan lokasi ini, penjualan tidak berkembang yang bikin tersebut rencana gagal. Adapun yang ketujuh yaitu pengendalian persediaan yang tidak baik.
Umumnya, investasi terbesar yang harus dilakukan manajer bisnis kecil adalah dalam persediaan. Namun, pengendalian persediaan adalah salah satu tanggung jawab manajerial yang paling sering diabaikan. Tingkat persediaan yang tidak mencukupi akan mengakibatkan kekurangan dan kelebihan stok yang akhirnya mengakibatkan pelanggan kecewa dan pergi. Nah, adapun masalah yang terakhir yaitu ketidakmampuan membuat transisi kewirausahaan. Berhasil melewati tahap awal kewirausahaan bukanlah jaminan keberhasilan bisnis. Setelah berdiri, pertumbuhan biasanya memerlukan perubahan gaya manajer yang secara drastis berbeda. Kemampuan-kemampuan yang tadinya membuat seorang wirausahawan berhasil seringkali mengakibatkan ketidakefektifan manajerial. Pertumbuhan mengharuskan wirausahawan untuk mendelegasikan wewenang dan melepaskan kegiatan pengendalian sehari-hari sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh banyak wirausahawan. Nah, poin selanjutnya yaitu ada mitos kewirausahaan. Nah, permasalahan kewirausahaan lainnya menurut Kuratko, yakni adanya beberapa mitos yang berkembang dalam masyarakat tentang entrepreneurship. Beberapa mitos tersebut itu diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, ada entrepreneur itu dilahirkan bukan dikembangkan. Nah, katanya karakter entrepreneur itu katanya tidak bisa diajarkan atau dipelajari, karena itu adalah traits atau sifat dasar seseorang karena genetika yang ada sejak lahir. Nah, ini keliru. Jadi karakter kunci terkait dengan entrepreneur itu seperti misalnya motivasi untuk pencapaian, agresif, berinisiatif, dan memiliki dorongan untuk bertindak, keinginan mengambil risiko, dan proses toleran dengan ambiguitas dan penuh percaya diri bukan ada 100% karena genetika. Nah, yang kedua ada entrepreneur haruslah seorang investor. Anggapan ini juga merupakan kesalahpahaman karena banyak dari investor adalah entrepreneur, tapi banyak sekali pengusaha yang menempuh aktivitas inovatif tanpa pemula dan yang memanfaatkan ide dari orang lain. Nah, yang ketiga ada profil standar atau prototipe entrepreneur. Banyak yang punya semacam daftar checklist atau karakteristik dan kecakapan entrepreneur yang sukses. Biasanya ini merupakan daftar yang tidak validasi atau kurang lengkap. Yang keempat, ada entrepreneurship sama dengan keberuntungan. Karena profilnya menonjol, entrepreneur itu sering diasosiasikan dengan orang yang sering mengalami keberuntungan. Yang kelima, ada entrepreneurship sama dengan keberuntungan. Risiko merupakan elemen kunci dalam proses entrepreneurship. Banyak kasus yang menunjukkan bahwa keputusan-keputusan yang diambil pengusaha sukses syarat dengan risiko yang tidak kecil. Nah, sesuatu itu yang mungkin dihindari oleh halayak umum. Nah, kesannya itu entrepreneur cenderung menjadi seorang penjudi dengan risiko yang tidak diperhitungkan. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah entrepreneur ini menjalankan risiko yang telah dikalkulasi terlebih dahulu. Mereka bekerja keras lewat perencanaan dan persiapan untuk mengurangi risiko yang ada. Yang keenam, ada entrepreneur adalah orang yang sekolahnya tidak beres. Ini mitos. Ketujuh, ada semua entrepreneur membutuhkan modal uang. Yang terakhir, ada entrepreneurship tidak terstruktur dan tidak teratur. Nah, banyak anggapan mengatakan entrepreneur orang yang mainkan dahulu perkara kena itu soal belakangan. Nah, entrepreneur itu dianggap hanya pandai mengambil peluang, tapi kemudian urusan selanjutnya sering mereka tidak terkelola dengan baik. Mereka disorganisir dan unstruktur, dan baru bisa sukses ketika tidak lanjut peluang yang diperoleh dilakukan oleh orang yang lebih terorganisir. Padahal entrepreneur itu terlibat di setiap tahap usahanya. Mereka banyak cadangan strategi, bahkan di antara mereka adalah orang yang sangat terorganisir, mampu mengelola berbagai persoalan dengan baik, atau yang memiliki sistem yang unik tapi dapat berfungsi dengan baik. Nah, memang ada saat-saat di mana kondisinya tidak teratur, tapi itu konsekuensi dari ketidakjelasan yang mereka hadapi. Mereka toleran terhadap ambiguitas dan karenanya mahir berurusan dengan hal yang tidak jelas. Nah, sukses itu seringkali tergantung posisi seseorang siap memanfaatkan hal-hal yang tidak diantisipasi. Itu aja pemaparan dari saya.
dan waktu. Namun tetap saja dengan penggunaan internet, tidak semua produk itu sama. Penjualan produk yang satu dengan yang lainnya tentu berbeda, tergantung produk apa yang bakal kita tawarkan.